Kalian fitnah Nabi kami, giliran nggak sadar diri kalian, Ten. Cobalah kalian lihat. Laki-laki di dunia ini minimal tuh ada manfaatnya buat RT-nya. Giliran mau ini mau ditangkap ansip rumah, jubah orang yang disuruhnya jual. Jubahnya lah jual. Jubah orang jual jubah kalian untuk beli pedang katanya. Udah capek orang beli pedang, pas dipotongnya kuping disembuhkannya apalah ini. Dia yang suruh beli pedang. Ini kayak, kalian tau nggak? Ini kayak ketua geng ya kan? Jalan ketua geng, petantang, petenteng ya kan? Kita ini mau ini, ayo kalian jual itu sepatu kalian itu, beli itu pisau cukur katanya kan? Baik katanya kan, karena anak buahnya kan ikut lah ya kan? Padahal dia kan juga punya sepatu, punya baju, bajunya lah jual, berkorban lah buat orang ya kan? Dia nggak mau. Nah, udah dibeli lah sama orang pedang ya kan, dipegang lah kan. Nah, pas lagi mau berantem, kepotong telinga orang. Udah capek-capek orang jual jubah buat beli pedang, dipotong lah Hansip Romawi, disembuhkan pula telinga Hansip Romawi ini. Apalah maunya? Giliran orang jualan, nggak ada tertulis di situ dilarang jualan di halaman ini. Minimal kasih tahu dulu, diacak-acak orang jualan. Tahap apa lah maunya? Keledai itu kenapa harus betina? Kenapa harus betina keledainya? Kenapa nggak jantan? Kan kalau aku ada di situ kan aku yang jadi keledainya nanti, karena dinaikin Tuhan. Tuhan nih keledai, dada aja. Kalian kalau kalian menghina Nabi kami pastikan kalian kena ludah kudus. Kenapa? Setiap hujatan kalian kepada Nabi itu aib di agama kalian. Nah, Sayyidina Umar Ibnu Khattab naik kuda, kakinya jejak loh. Naik kuda, perkasa banget. Nabi Muhammad itu pernah bertarung sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalah. Sayyidina Ali itu mampu mengangkat berapa itu beratnya itu pintu gerbang itu ya, diangkat sama Sayyidina Ali. Nah, Tuhan kalian giliran naik keledai aja minta dibantuin. Astagfirullah. Aduh, Umar naik kuda gagah perkasa, ya kan? Kakinya jejak sampai ke kuda. Kuda loh, kuda jantan. Ini naik keledai betinanya. Kata keledai betinanya. Dinaikkan, dibantu pula naiknya. Ayolah kalian. Itu bukan hujatan, itu ada di kitab kalian. Yesus dibantu naik keledai. Coba, berapa tinggi keledai? Aku tengok dulu tinggi keledai paling tinggi berapa ya? Mana lebih tinggi keledai sama kuda, Dek? Tinggi keledai ini nggak masuk akal ini. Tinggi kuda lah. Keledai dari kuda. Lebih tinggi kuda lah. Perbedaan keledai pendek aja. Nah makanya nih baca nih. Kita pakai data kalau bicara, Dek, biar orang ini enggak. Nih, 12 perbedaan kuda dan keledai. Salah satunya berdasarkan suara. Suara paling buruk suara keledai. Kebayang nggak keledai dinaikin Tuhan ya kan? Astagfirullahaladzim. Nih, ini yang dinaiki Tuhan kalian. Coba, apa nggak kasihan aku nengoknya? Ini yang dinaiki itu. Curi lagi. Ngambil punya orang. Nah, ini yang dinaiki Nabi aku. Waduh, keren banget, ganteng banget Nabi gue. Naik di sini, mana ada orang berfoto naik keledai? Orang pengen foto naik kuda. Tuhan kalian naik keledai loh, bro. Itu mau kalian bandingkan dengan Nabi kami. Ini yang dinaikinya coba. Yang betina pula. Coba, ini perbandingannya ini nah. Mana ini kuda nih, sorry nih ya. Nah, ini yang dinaikin sama Tuhan kalian. Apa nggak meras? Aduh ya Allah, kasihan kali ya. Mukanya aja udah nggak tega aku nengoknya loh. Ini yang ditumpai Tuhan kalian. Kebayang nggak kakinya aja tuh pendek kayak gitu loh. Dibantu pula naik lagi. Astagfirullahaladzim. Nah tengok nih. Nabi aku naik ini. Perkasa, keren banget. Nabi aku, woi, ganteng, woi. Berani-beraninya kalian membandingkan Tuhan dalam kitab kalian dengan Nabi kami. Nabi kami juara 1 di buku Michael Hart. Tuhan kalian juara 3. Lebih tinggi Isaac Newton. Lebih bermanfaat Isaac Newton buat peradaban ternyata. Giliran kalian diinikan mencret. Ayo. Begitu dikasih data nggak terima, kejang-kejang, kesurupan, merasa diintimidasi. Paling tersakiti, paling rusaklah jiwanya di muka bumi ini pokoknya. Ganti temanya, Tuhan mau kundur.
Tuhan Mokondo tema kita. Udah, Tuhan psikopat nggak ada yang berani membantah, tidak ada yang mampu bahkan dibenarkan oleh Oten sendiri. Ada Tuhannya yang psikopat ya. Terima kasih buat kamu yang udah jujur tadi. Sekarang gantian deh. Tema kita adalah Tuhan Mokondo. Nah, baik, aku akan tunjukkan kepada kalian literasi tentang Mokondo. Mokondo KBBI. Gini kalau diskusi itu pakai sisi akademik. Arti Mokondo. Nih, kalau kalian tuh diskusi itu pakai sisi akademik, pakai data. Nih, mari kita bahas siapa yang masuk Mokondo ini. Mokondo, oh belum ada ternyata istilahnya. Kita pakai anu dulu. Ntar ya. Udah ya. Kalian mau tanya-tanya Mokondo nih. Nih, apa arti Bahasa Mokondo? gaul nih. Iya, bahasa gaul bukan masuk KBBI dia. Nih, arti Mokondo dalam bahasa gaul yang viral di sosmed menarik untuk diulas. Bahasa gaul, nih, artinya apa? Nih, arti Mokondo nih. Jika diartikan secara literal, Mokondo merupakan singkatan dari modal kondom doang ya. Namun arti Mokondo dalam konteks bahasa gaul lebih luas, yaitu untuk menyebut seorang yang tidak memiliki modal. Tidak memiliki modal apapun dalam Miskin, menjalani anak kehidupan. anak tukang kayu, kurang pergaulan. Itu ya. Nah sekarang mari kita lihat datanya siapa ini yang Mokondo. Kalian giliran dikasih data kalian mencret kalian. Kalian pikir umat Islam ini kayak kalian apa? Nih, siapa yang bergaul tidak punya modal? Baju jubah orang disuruh jual, bukan jubahnya sendiri. Bukan nabi gue. Ya, kalian Tuhannya yang Mokondo nuduh nabi aku pula yang Mokondo. Nih, baca nih. Ya, siapa yang bilang kalau Tuhan kalian itu miskin dan nista? Ya, bukan aku, Matthew Henry. Nih, baca. Ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin, nah ini pun mungkin lo turut mengerjakan lo. Mungkin bro. Nah, orang yang dianggap sebagai seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah. Ya, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Ini baru Mokondo. Gaul gak punya modal. Kalian ini. Ya halo, Bapak Krisnake, selamat siang Krisnake. Bapak Krisnake, selamat siang. Pak Kris. Ya, selamat siang. Islam Kristen, Pak. Kristen. Ya, silakan berdiskusi, saudara. Tema kita adalah Tuhan Mokondo. Ini adalah tema counter dari mata pisau yang menuduh ada Nabi Mokondo. Mari kita bandingkan siapa yang Mokondo di antara seorang Nabi yang dituduh dan seorang Tuhan yang ternyata secara faktual Mokondo. Silakan, atau mau membahas tema Tuhan psikopat juga boleh. Apapun tema kalian kami jabanin. Lu jual gua beli. Silakan, kita borong. Silakan Pak, Bapak Kris. Pak Kris. Ya, Ya, Anda naik mau berdiskusi, mau bertanya mungkin atau apa? mau bertanya. Oh, silakan. Halo Kak. Kak Uni. Iya, silakan bertanya aja. Saya mau tanya Kak. Agama apa yang paling benar di dunia ini? Tidak ada agama paling benar. Yang ada agama benar. Kalau ada agama yang paling benar, maka yang tidak paling benar berarti termasuk benar juga. Yang ada itu hanya agama benar. Apa agama yang benar itu? Agama yang benar itu adalah agama yang tidak menyalahi natur manusia, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani. Tuhannya tidak psikopat, Tuhannya tidak Mokondo, dan ajarannya semua ada implikasi baik untuk penganut dan juga yang tidak menganutnya. Ini baru agama benar. Gimana? Sepakat nggak? Sepakat.
Tapi kan di agama Islam itu kan sering terjadi kekerasan. Mana itu? Mana? Mana tanya? Misalnya itu yang kejadian di Padang, oknum dari Gini, kalau diskusi saya Barusan ajarin kau ya. bilang oknum gila ini. Bapak ini ada gila-gilanya. Kalau diskusi itu kayak gini aku ajarin kamu ya. iya, Contoh iya. diskusi, dengar ya. Masa. Kalau ingin menunjukkan ada agama yang paling banyak merusak peradaban sepanjang kehidupan bermasyarakat manusia, merusak peradaban kerjaannya. Gini cara diskusinya, pakai data sejarah. Ntar ya nih. Ya. Ini kan baik-baik ya bang, pakai data dari para ahli bang, jangan dari congortologi kita sendiri karena nggak bermanfaat Enggak, itu. kebetulan saya ini orang awam, Kak. Iya makanya saya ajarkan abang. Saya lihat dari wajah abang kayaknya awam banget ya. Ini situs Inform Comment. Situs Inform Comment ini yang tulis siapa sih? Nih yang tulis. Yang menulisnya ternyata adalah seorang Juan Cole yang adalah the founder and chief editor of Inform Comment. He is Richard P. Mitchell, professor of history of the University of Michigan. He is author of among many other books. Ini dia ya. Situs ini ditulis oleh seorang profesor. Dia adalah orang yang memprakasai. Apa kata si Inform Comment ini? Pendapat Juan Cole ini. Ini kamu baca nih. 20th century deaths in war and political violence by religion. Ini kematian dan perang gara-gara agama itu banyaknya siapa? Anda lihat kan warna biru ini? Warna biru ini agama apa yang paling banyak membunuh? Nih, kill by Christian of European heritage. Ini paling banyak Kristen membunuh, Pak. Ini baru kalau Anda menilai agama itu dari perilaku umatnya, maka Kristen adalah agama paling terbarbar sepanjang sejarah. Ini baru satu data ya, Pak. Ini data sejarah nih. Jadi kalau Anda bilang di Islam banyak kekerasan, Anda tunjukkan dulu kasusnya apa, kronologisnya bagaimana. Ya begitu cara diskusi. Kalau saya bisa menceritakan semua kronologis kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat Kristen, seperti inkuisisi, apa kronologisnya? Karena gereja pada waktu itu tidak mau ada orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, maka semua orang dibunuhi yang berbeda denom. Salah satunya adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus tapi denomnya berbeda. Di inkuisisi, tahu cara inkuisisi seperti apa? Didudukkan di atas sebuah pisau yang seperti ini, ditarik ke bawah sampai dari bawahnya itu terbelah. Kemudian ditarik badan orang. Itu cara yang digunakan oleh para patriark gereja kalian untuk menyiksa orang-orang yang tidak mau jadi Katolik. Ngeri kali. 500 tahun lamanya. 500 tahun kegiatan ini terjadi. Kemudian perempuan-perempuan yang pintar kayak saya ini dianggap sebagai penyihir, dibakar hidup-hidup. Ratusan ribu korbannya, kurang lebih 2 abad terjadi kalau tidak salah. Bahkan tutorial untuk menangkap penyihir itu ditulis bukunya oleh patriark gereja kalian, pendeta yang tulis. Belum lagi asimilasi paksa di Kanada, asimilasi paksa di Filipina, asimilasi paksa di Afrika. Itu terjadi. Dan bahkan doktrin interkaitera dikeluarkan oleh bula kepausan, digagas oleh Paus Alexander 6 dan 8. Perang salib digagas oleh Paus Urbanus kedua. Ini baru kejinya agama kalian. Ini belum seberapa. Lalu masuk ke Indonesia. Menurut Profesor Dr. Uli Kozok, seorang ahli sejarah Tanah Batak, nih buku yang dia tuliskan. Para misionaris kalian yang dari Jerman itu yang masuk ke Indonesia, paham yang diajarkan adalah paham rasis yang mengatakan semakin hitam kulit orang semakin banyak dosanya. Ini kalian bilang ajaran kasih. Gini Pak cara diskusi yang baik ya Pak ya. Silakan Pak. Seperti itu ya Pak kalau diskusi ya, kalau mau menuduh itu pakai data. Jangan kemarin itu kejadiannya. Aduh, Pak, gitu cara diskusi ya Pak, pakai data general. Terima kasih. Silakan ditanggapi Bapak Kris. Buka mute Pak. Kejam, oi. Bapak Kris, buka mute. Iya, halo. Ya, halo. Ya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, bertanya lagi silakan. Bagaimana Anda menanggapi ini? Enggak. Kalau saya nggak mau lagi ini menanggapi. Iya, Anda tahu tragedi Poso tidak? Boleh nggak saya bertanya lagi? Iya, saya mau bertanya sama Bapak. Bapak tahu tidak tragedi Poso? Tahu? Ya, siapa yang membunuh paling banyak di situ, Pak? Siapa korbannya?
Ya itu Siapa? kan lain juga bang. Oh lain. Aku. Siapa korbannya? Siapa pembunuhnya? Siapa? Kalau secara Penjahat kau itu, penjahat. Santai bang. santai aja bang, jangan terlalu. Iya, ngapain kau bicara-bicarakan yang tragedi di Padang masalah gereja cuma 10 orang tuh? Tangkap orangnya, ratakan. Kalau perlu aku bantu tampar orangnya, walaupun sesama Islam. Kalau dia salah. Aku ikut meludahi. Meludahi sekampung dia itu itu? kan, kuludahi. Meludahi dia? Pijak dia, ya. Kau kurang ajar, kau orang lagi ibadah, kau halang-halangi. Dasar ada nabi kita ngajarin kayak gitu. Kuludahi, betul. Nabi sama Muhammad ibadah nggak pernah kan ngajarkan kayak gitu, betul. Ada Nabi Muhammad ngajarin gitu. Nggak, aku nanya dikit deh sama bapak ini mengenai tragedi yang di Padang itu. Bapak tahu fakta yang terjadi di Padang itu, Pak? Tahu. Iya, di situ ada berapa gereja yang bapak tahu sebelum dibangun gereja GKSI itu, Pak? Maksudnya? Sebelum dibangun gereja GKSI yang ribut nih kan gereja GKSI, Pak. Nah, sebelum dibangun gereja di GKSI di situ ada berapa gereja di situ? Di kampus. Nggak tahu ya. Di situ Pak udah ada gereja Katolik 1, gereja HKBP 1, gereja BNKP 1. Itu gereja Protestan ada 2 di situ. Gereja Katolik ada 1. Nah, gereja Protestan yang HKBP dengan BNK kabur deh, dah lanjut ini. Si botol kabur, tolol, sosok naik. Ini aku jawab nih. Ada di bawah tulisan Jakar berdiri selama 70 tahun. Mending Jakar berdiri selama 70 tahun daripada Jakar nggak pernah hidup selama 33 tahun. Mana? Ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, tapi Jakarnya nggak pernah dia bisa hidupkan. Nah, mana lebih berguna coba? Kalian para laki-laki, aku mau tanya nih, jujur kalian ya. Mana lebih kalian mau, menghidupkan orang mati atau menghidupkan Jakar kalian yang mati? Hidup Jakar lah nih. Nah, buat apa bisa menghidupkan orang mati, Jakarnya sendiri nggak bisa hidup. Ini nih buat kalian yang bawa-bawa Jakar hidup 70 tahun. Mending mana Jakar mati selama 33 tahun ketimbang Jakar bisa hidup. Menghidupkan orang mati bisa. 33 tahun impoten 33 tahun. Gak berguna, gak ada manfaat. Ayo jawab. Mana kalian lebih pilih laki-laki normal? Jakar bisa hidup atau Jakar nggak pernah bisa hidup? Nah, jawab itu. Ya, jadi kalau kalian sebagai laki-laki normal, kalian jawab itu. Pilih mana kalian? Justru pujian kalau laki-laki itu bisa kuat tahan lama, dicintai sama istrinya, ketimbang 33 tahun hidup ternyata cuma aksesoris, kata Pak Hendritan. Masa Jakar buat kencing doang? Iya makanya, kasihan kali tuh. Wah, ada pendeta nih. Oh, Pak Yunus nih, lanjut ini. Ada Pak Pendeta Yunus Ruben, darah Yesus. Silakan Pak Pendeta. Ya, siang-siang su bicara sakar ini mau digoreng kerupuk. Ini gara-gara orang Kristen, Pak Yunus. Saya nggak ngerti ya. Tema kita Tuhan Mokondo, tema kita Tuhan psikopat. Entah kenapa saudara-saudara Pak Yunus itu, ya, yang sering baca kitab Yeskiel sama Amsal itu, selalu membahas tentang zakar, payudara, kelamin, menyusui. Saya heran kenapa orang Kristen tertariknya selalu membahas tentang selengkongan. Padahal tema kita di sini adalah tema ketuhanan. Apapun tema kami umat Islam, kitab suci, ujung-ujungnya bidadari yang dibahas. Bahas ketuhanan, yang dibahas tentang Jakar yang hidup. Bahas tentang kenabian, lagi-lagi tentang persundalan. Saya bingung Pak Yunus. Kenapa Roh Kudus yang dalam diri kalian itu selalu membimbing kalian untuk membahas tentang selangkangan? Kenapa begitu? Dijabanin mencret belendir kalian semua. Kujabanin kalian membahas itu, belendir kalian. Kepleset sama lendir sendiri. Coba, saya pengen tanya dulu sama kalian. Bisa tidak kalian umat Kristiani yang ada di bawah, ketika diskusi bahas tentang Tuhan Mokondo, kalian mampukan diri kalian membantah ini. Kalian membawa tentang kelamin di hadapan kami. Kami jabanin kalian kepleset lendir. Naik ke atas, bantah ini. Kalau ini tidak terbantah, ini bisa menjadi fakta kebenaran.
Kalau kami bicara, kami punya data. Definisi Mokondo sudah saya tunjukkan. Yang tidak ada tanggung jawab hidup di dunia sudah saya tunjukkan siapa. Dikatakan miskin minta hidup dari sedekah, saya sudah tunjukkan. Sekarang tanggung jawab kalian membela kemuliaan Tuhan kalian. Kalau saya salah, lapor kantor polisi. Unirifa fitnah. Tuhan kami nggak pernah Mokondo. Buktinya dia pernah kerja loh. Ini datanya. Tuhan kami itu bukan Tuhan Mokondo. Buktinya dia kalau mau naik keledai, dia pelihara sendiri keledainya, dia ambil keledai dia sendiri, atau dia beli pakai uang. Itu baru mantap. Tapi ketika kalian tidak mampu membantah argumen ini, jangan lari ke selangkangan. Nanti kujabanin belendir hidup kalian. Sekali belendir, kepleset lendir, jatuh berserak sama Tuhan yang ada dalam lubang hidung nanti. Nangis. Lanjutlah Pak Yunus nih, lanjut. Pak Yunus nih sama aku biasanya dia lomba khotbah-khotbahan. Pak, ayo Pak, lomba khotbah-khotbahan Pak. 2 menit Pak, ayo. Ayo silakan Pak, lomba khotbah-khotbahan kita. Soalnya begini, jadi mengenai kawin mengawin ini kan kita hanya ada di dunia ini. Makanya firman itu bagi manusia, beranak cuculah bertambah banyak. Hanya di dunia. Kalau di surga tidak ada lagi kawin mengawin, soal makan minum tidak ada lagi. Data Pak. Di mana tertulis itu Pak? Di sorga tidak ada kawin mawin, tertulis di mana Pak? Coba saya minta. Itu baca di Alkitab Pak. Masa kata Bebel nggak bisa. Iya, saya tahu konteks ayat itu. Sayangnya konteks ayat itu tidak berbicara tidak ada kawin mawin di sorga itu. Kita baca kita baca perikopnya, satu perikop kita baca, mau nggak? Nah, intinya begini, di sorga itu tidak ada kawin mengawin. Ya Bapak tidak kasih data. Susah Kan kalau Iqbal intinya. minta data. Ayo kita baca. Gini Pak Yunus, taruhlah ayatnya ada. Bapak akui Bapak tidak lagi kawin mengawin di surga. Bapak akui itu. Iya, tidak ada. Berarti Bapak bercerai di surga dengan istri ya? Tidak ada kawin mengawin. Bapak bercerai ya di surga dengan istri ya? Ya, pokoknya itu bukan soal makan Iya, minum. enggak, Mbak, bukan. di sorga. Saya mau tanya ini aja, konfirmasi aja. Berarti kalian Kristen yang dilarang bercerai di dunia itu diceraikan Tuhan di surga? Kalau di dunia itu soal. Saya tanya sekali lagi, kalian yang tidak boleh bercerai di dunia diceraikan Tuhan di surga? Iya, kita kan jadi malaikat di sana. Oke, saya tanya, diceraikan Tuhan di surga? Iya. Oke, Jadi tubuh dengar kita teman-teman itu ya. diubahkan, Yang iya. nggak usah Pak, saya tidak minta penjelasan lanjutan, saya cuma konfirmasi. Ternyata teman-teman, Tuhannya yang melarang perceraian di dunia malah menceraikan sendiri hamba-hambanya di surga. 1 poin. Yang kedua Pak, Bapak nanti di surga masih punya kelamin atau tidak Pak? Iya, itu tidak digunakan lagi. Oh, kelamin Pak Yunus tidak lagi berguna nanti di surga teman-teman ya. Dengar teman-teman ya, kelaminnya tidak berguna di surga lagi ya. Nah yang ketiga Pak, saya tanya Pak ya, ngapain Bapak di surga Bapak nanti? Kita di sorga itu hanya memuliakan nama Tuhan. Sampai selama-lamanya memuliakan doang, nyanyi haleluya. Habis lagu haleluya, lagu apa Pak habis itu Pak? Ya, haleluya. Lagi terus haleluya sampai selama-lamanya Pak. Waduh, untung gua nggak Kristen. Karaoke 2 jam aja udah gempor, apalagi seumur hidup nyanyi Pak haleluya haleluya terus. Ya, makanya di dunia Pantes lah saya nggak mau jadi tempat Kristen. Alhamdulillah ya Allah, aku jadi di surganya Islam nanti aku sama suami aku. Abang, dulu abang nggak mampu gendong adek kan, sekarang gendong adek selama 1200 tahun. Nah, dulu abang tidak mampu gendong adek karena abang banyak kerjaan. Maaf dek, abang kerja dulu. Adek pengen gendong bang. Sekarang abang tidak ada alasan tidak bisa menggendong adek. Gendong adek bang. Berapa lama dek? 1500 tahun. Oke, kita kan kekal hidupnya nih. Asik. Dan kelamin kami berfungsi, bukan berarti orang berkelamin itu punya anak Pak. Banyak kok orang yang berkelamin itu nggak punya anak kok Pak. Nggak mesti harus punya anak ketika berkelamin. Mohon maaf ya Pak, tidak ada ciptaan Tuhan itu sia-sia Pak. Tapi hanya di Kristen ciptaan Tuhan itu ada yang sia-sia, yaitu kelamin Pak Yunus nanti di surga tidak berguna teman-teman. Makanya banyak pendeta yang memfungsikan kelaminnya ya. Coba kalian bayangkan orang Katolik yang tidak menikah itu, kelaminnya di dunia dia selibat, maka pantat anak-anak dijadikan korban. Kenapa? Ya, karena nanti ketika mereka tidak lagi memakai kelaminnya di dunia, di surga mereka pun tidak dipakai kelaminnya. Wajarlah terjadi banyak pelecehan terhadap anak-anak kecil teman-teman ya. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Lanjut dulu Iqbal, ada telepon nih.
Ya, gimana Pak Yunus? Ada nggak datanya tadi waktu Bapak bilang tidak ada kawin mawin di sorga itu Pak Yunus? Tertulis di mana Iya, tuh, Pak? kita kan di sorga itu tidak ada kawin mawin, tidak ada makan minum, ya, tidak ada. Oh, iya. Bapak ini kenapa Seperti itu. bohong? Yesus kan makan minum di sorga sama murid-muridnya, Pak. Tapi ini gimana sih? Siapa yang masak? Kata Bebel, Iqbal, siapa yang masak? Berarti Yesus makan minum bersama murid-murid tuh bohong itu? Ya, makanya kita kalau di dalam Kristen tuh beda dengan agama-agama lainnya. Iya, kan ada datanya tertulis dalam Bible. Kalau di sorga, Yesus itu makan dengan murid-muridnya, betul tidak? Itu perjamuan. Iya, perjamuan tuh makan-makan tidak? Tapi gini sih Pak, mengenai tidak ada kawin mengawin itu pada saat hari kebangkitan. Hari kebangkitan mana ada orang kawin mengawin, Pak? Tapi kalau di Iya. surga kan ada. Kalau kebangkitan di Islam juga nggak ada kawin mengawin, Pak. Nggak ada itu, Pada saat tidak ada di dalam Bible itu nggak ada tertulis bahwa tidak ada kawin mawin di sorga itu nggak ada itu Pak Iya. Yunus. Kalau hari kebangkitan ya benar, mana ada lagi orang kawin mengawin lagi dibangkitkan. Orang bangkit dari kubur lagi apa namanya mempertanggungjawabkan ditimbang itu nggak ada kawin mengawin di situ setelah sampai surga kan gitu. Gimana tuh Pak Yunus? Salah paham Pak Yunus. Matius 22 ayat 30 tuh Pak Yunus. Yang tidak ada kawin mengawin itu hari kebangkitan. Oke, saya minta izin ya Pak kata Bebel. Iya Ya, Pak Yunus. kemana Pak Yunus? Persiapan pelayanan. Gimana bosku ini baru mau diskusi nih, aduh. Hamba Tuhan kan begitu persiapan pelayanan. Nanti kalau ada orang mati gimana? Kalau lagi melayani Tuhan, biarkan orang mati mengubur orang mati begitu. Ya, artinya orang mati itu sudah berhenti dari segala tanggung jawabnya. Iya, di Bible kan ada tertulis, kalau kita sedang dalam posisi mengikut Yesus atau dalam pelayanan, tiba-tiba ada keluarga kita mati, Yesus berkata, biarkan orang mati mengubur orang mati. Itu gimana caranya, ayo? Ini orang mati sudah selesai tugasnya. Kita lanjutkan pelayanan bagi orang yang hidup yang mau bertobat. Yang ngubur siapa? Ya, orang yang di sekitar. Kan orang mati ngubur orang mati, yang di sekitar kan hidup, Pak. Itu maknanya mendalam itu maksudnya Pak Iqbal. Mendalam sekali maknanya dia. Ya, Oke. artinya kita melayani sekarang ya untuk kehidupan yang akan datang. Setelah mati ya tidak ada pertobatan lagi. Begitu. Oke lah kalau seperti itu Pak Yunus. Silakan Bang Teguh. Ya, persiapan pelayanan ya, makasih. Ya, makasih Pak Keluar Yunus. juga Pak Yunusnya. Bilang banyak dalil sebenarnya. Kalau berbicara tentang tidak ada kawin mengawin, ya pada hari kebangkitan mana ada orang kawin mengawin? Ngapain orang kawin lagi dibangkitkan? Setelah dibangkitkan kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita, mempertanggungjawabkan dosa kita. Mana sempat kawin mengawin? Mana sempat makan minum? Nah, sih. Mungkin mereka berpikir begini ya, mungkin ya. Ketika ini kan dalil lagi nih. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Mungkin dia pikir hari kebangkitan itu langsung bangkit, langsung udah nongol di surga aja. Ya enggak dulu lah. Agak lain pemahamannya Oten ini memang. Lain daripada yang lain, ganjil. Setelah dibangkitkan kan kita pertanggungjawabkan dulu perbuatan kita. Ya, AFC Beni Senturi, selamat siang. Selamat siang. Ya, gimana saudara? Islam Kristen? Kristen. Mau berdiskusi? Iya, boleh. Silakan saudara. Silakan Bang, silakan Bang. Ini saya nggak bahas
tema ini ya. Boleh. Saya Boleh. bertanya aja. Boleh Bang, boleh. Kenapa di setiap masjid atau musola di dalam sudah ada pengeras suara, tetapi kenapa harus pakai toa lagi, kiri kanan belakang harus dipasang toa lagi? Kenapa? Ya agar orang lain dengar bahwa waktu peringatan persiapan sholat sudah tiba itu untuk azan. Agar orang dengar itu. Itu agar dengar. Itu kan mulai dari mulai persiapan sampai khotbah sampai semuanya. Iya, secara memang betul memang. selesai. Persiapan. Kenapa? Ya memang persiapan kan saya bilang. Orang khotbah persiapan, bahwa mau menjelang sholat, masuk waktu sholat. Ya salahnya apa? Ya maksudnya kenapa dalam ibadah itu juga sampai ibadahnya selesai harus pakai toa gitu? Ya haruslah, karena kami mayoritas Islam di Indonesia ini 87% Islam itu, hampir rata-rata Islam. Mereka harus dengar, ini firman Tuhan. Kalau kau kan sedikit, ya wajar aja nggak pakai toa. Kalau kau banyak pasti pakai toa juga. Ya kami di Sumatera nggak ada pakai toa. Di mana? Cukup kami di Apa yang nggak Sumatera pakai toa? boleh dibilang mayoritas di sebagian Sumatera. Tapi Mayoritas kami apa? nggak pakai toa Mayoritas di apa? luar. Mayoritas apa? Di Sumatera mana? Daerah mana? Sumatera mana Bang mayoritas Kristen? Sumatera mana kau? Gaul Sumatera, Tapanuli Utara sana kan. Ibadahmu itu kan seminggu sekali, beda sama kami. Kami 5 kali sehari. Kalau kau kan seminggu sekali, udah ada jadwalnya. Dengar dulu, maksud saya begini. Kenapa kalian tidak cukup memakai suara pengeras yang di dalam aja? Kenapa Wah, harus kenapa sampai di emang? luar? Ya kenapa? Memangnya kenapa? Supaya pada orang saat dengar sholat. lah, supaya semua orang dengar. Kenapa? Waktu sholat kami pakai yang di dalam aja Bang. Waktu azan kami pakai yang di luar untuk menandakan sudah datangnya waktu sholat kan itu. Waktu sholatnya ya nggak pakai lagi yang di luar, kita pakai yang di dalam aja. Karena kami ketika beribadah itu ada pemimpin umat namanya imam. Jadi bacaan imam itu harus terdengar oleh makmumnya yang di belakang gitu loh. Iya. Kalian juga kan maksud pakai saya- toa juga di dalam itu pakai mic. Kalau nggak gimana jemaat mau dengar? Kita di dalam aja, nggak pakai pengeras di luar kiri kanan. Kenapa bukan- kau ngatur? Bodoh, kenapa kau ngatur? Kenapa emangnya? Kalian gini Bukan pertanyaannya, ngatur, tahu. kalian ngapain pakai toa sekarang? Ada waktu ibadah rupanya, ada ditentukan waktu ibadah, nggak ada. Kan? Jemaat maunya cuma 5 orang, 10 orang. Nggak kami, perlu kau Bang, pakai begitu. Kami ini kami ribuan banyak. Ada waktu ibadah namanya ada zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Jadi mengingatkan kepada umat bahwa sudah datangnya waktu untuk beribadah. Kalau kalian kan nggak ada waktunya. Mau datang hari disuruh sabat kalian datangnya minggu. Kalian kan ngarang-ngarang ya. Gimana sih? Ngapain pakai toa? Kata siapa nggak ada waktunya? Kita ada waktunya. Nah, di mana dalilnya waktunya hari Minggu beribadah? Di mana dalilnya? Hari Minggu beribadah jam berapa? Ya datanya mana? Datanya. Mana datanya? Dari mana kau tahu itu? Ngarang aja, ngarang. Diperintahkan beribadah hari Minggu jam sekian. Nah, di mana? Beribadah nggak ada perintah aja, so-soan beribadah. Ngarang. Kalau kami Beribadah jelas. mah kapan aja bisa. Nah, makanya kalian kapan aja bisa ngapain pakai toa lagian? Terus saya tanya dulu kamu, kenapa hari Minggu hari libur? Kenapa? Kenapa hari Minggu hari libur? Kau tanya Apa? pemerintah. Kaitannya apa? Korelasinya apa? Tolol ini. Kau bilang Islam mayoritas di Indonesia, kenapa nggak dirubah hari Jumat libur? Ya, Tolong. Ya kenapa? Pemerintah, Kok? ngapain Faktanya tanya memang kami mayoritas. Kan kau memang minoritas. Sedikit aja kau di Indonesia ini. Memang sedikit kau. Banyak kau memangnya. Bilang kenapa? Ya kenapa? Ya kau tanya lah pemerintah. Lah, kau bilang Lah kok mayoritas. lah. Loh, memang kami mayoritas. Kami banyak memang 80. Kau lo cuma 6% di Indonesia ini. Sedikit tak kau? Iya, tidak jadi masalah. Ya sudah. Kalau kau sedikit Jangan sedikit kau aja. mayoritas. Sedikit nggak tahu diri lagi. Nah, memang kami mayoritas, kami banyak. Wajar kalau pakai toa supaya semua orang dengar. Apa salahnya? Ya maksudnya tujuannya kenapa sampai Berkali-kali saya katakan tujuannya supaya orang dengar. Botol kali. Supaya orang dengar, dari segala penjuru orang dengar bahwa waktu sholat telah tiba. Peringatan itu, orang azan, orang mengaji, persiapan.
Kok kau mempermasalahkan toa itu loh, botolnya? Kau hancur aja kalau kau berani, kalau kau nggak terima, kalau ada nyalimu, kau hancurkan. Barusan kau dibal-bali sama orang. Bukan masalah menghancurkan. Tolol, ini mah mau nanya. Marah dia. Kau ngamuk, tolol si tolol ini mempertanyakan sesuatu. Kau bilang Sekarang aku tanya kau, sekarang kau tanya tolol, ya. Kalau presiden itu apa sih namanya acara? Itu aku lupa. Apa itu? Orang kampanye itu kenapa pakai sound nyaring sekali itu, pakai toa, bukan lagi toa itu pakai sound system itu ngeri sekali. Itu kenapa? Supaya apa itu? Itu beda itu. Oh beda itu loh. Supaya apa? Beda. Kau di dalam tapi tuamu di atas. Apa itu? Di dalam toamu di atas. Bodoknya kau ini, kalau orang sholat itu tidak ada toanya keluar itu. Tuamu di atas, kau di dalam. Kok di dalam, gue di dalam. Apa ini? Namanya pengeras suara itu supaya orang dengar. Tolol kali mempertanyakan yang sesuatu yang sudah jelas gitu loh. Yang namanya toa kan untuk pengeras suara, gimana sih? Kok ditanya lagi untuk apa? Iya, maksud saya di dalam sudah ada. Kenapa harus pakai lagi di luar? Yang di luar itu Yang peringatan di luar. bahwa supaya orang tahu kalau ini orang lagi sholat. Soalnya kan kau botol. Minum dulu kau biar cerdas otak. Kau aja minum tua biar cerdas otakmu. Anakmu kau kasih minum tua sana biar botol macam kau. Mempertanyakan sesuatu yang nggak masuk akal. Kok kenapa pakai toa? Ya supaya orang dengar. Dijawab kok nggak terima. Hal itu pertanyaan saya. Kan di Ya kan dalam- sudah dijawab. Sudah saya Sudah jawab, dijawab. Pak. Kalau Ya toa udah, yang kau di saya luar. emosi kau. Minum tua kau biar nggak emosi kau. Kau aja minum tua sana. Kerjaan bukan minum tua, minum anggur kau sana. Buat kita perjamuan. Mabuk-mabukan aja kau sana. Itu ya kerjamu, gak ada guna. Itu aja Ada saya lagi. tanya. Udah marah-marah kau. Udah Nanya lagi, silakan. Nggak jelas, nggak nyambung. Nanya lagi, nanya Orang lagi. ngomong apa, dia ngomong apa. Itu. Ya, apa lagi Jadi- ditanya, Pak? Jadi ini aja intinya kebenaran yang ada di Al-Quran itulah kalian sampaikan ke sesama kalian Muslim. Gak usah sama-sama kami ini. Kalian kesempatan ngonten-ngonten bahas-bahas Injil Alkitab. Karena bermasalah, karena kau maling, pencuri, nama Tuhan kami kau curi maling. Tapi kan Kalau ada di kami- kitab gini Pak, sebentar Pak. Tapi kan ada di dalam kitab dulu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kami termasuk makhluk. Pertanyaannya, Ya, untuk memberitakan Injil kepada cacing gimana caranya, Pak? Lah, kamu ini ya harus dibilang ya A, B, C, E. Loh, Pak, cacing itu makhluk bukan, Pak? Makhluk bukan dia? Semua yang ada di bumi ini Makhluk kan? hidup Nah. dan Iya. Benda Terus mati. kalau memberitakan Injil kepada cacing gimana caranya? lah itulah ketololanmu. Masa kau Tapi perintahnya Betul lah, memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Nggak usah cacing, cacing, pohon. itu makhluk, ayam itu makhluk, ikan itu makhluk. Kau tangkap aja ikan di pemancingan itu, kau tangkap baru kau iya, jangan ngomong. kalau orang yang Baru kau bacakan Pendek. ikan, ayam itu kau tangkap, baru kau bacakan. Pada mulanya adalah firman Yam. Jadi begini Yam ceritanya Yam. Ngomong kau. Ngomong kau sama ayam. Ayam itu kan makhluk bukan Tuhan itu. Kan perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kami makhluk. Ketika Injil itu di Bible Bapak diberitakan ke kami, ya ini kayaknya nggak masuk akal ini. Ini ajaran apa ini? Makanya kami komentari. Kan wajar kan? Itu perintah Iya, dari dan kitab juga- kalian kok. Dan juga maling, mencuri nama Iya. Tuhan orang diambil. Hanya kita Pakai nama bahas. Tuhan di sana. Benarkah ini firman Tuhan? Kan gitu. Itulah yang kita Ngomong bahas. Allah gitu nggak jelas. Nama Tuhan orang diambil. Cara membacanya pun nggak nyambung. Ya udah, suruh tanya lagi. Masih Bertanya tampol aja kan? kau, Benny. Masih tampol dengan Kau, pertanyaannya. soalnya kalau kau ditanya nggak bisa jawab, tumpul akalmu. Lanjut Pak, tanya lagi Pak. Bertanya aja kau, Dinda. Santai aja kita Pak. pertanyaan saya ini, Apa lagi? kenapa di sebagian kalian
Udah jelas-jelas menghina, mencaci orang lain, tapi masih dipuja-puji, masih diikuti. Siapa menghina? Siapa mencaci? Siapa yang menghina? Habib-habib kalian seperti Habib Rizik. Siapa? Misalnya Menghina Habib apa? Rizik. Menghina apa dia? Mencaci apa? Ya mencaci apa? Laporkan. Menghina apa? Ya lihatlah video-videonya itu. Ya Ya, videonya kalau apa? merasa terhina laporkan Pak. Ngapain? Kenapa nggak ditangkap dia? Orang masih di Indonesia kok. Kita bukan masalah lapor-lapor, bukan kayak kalian dikit-dikit lapor, dikit-dikit Karena lapor. kalian nggak bisa Buat ngelapor apa? karena tidak ada. Karena kau nggak bisa ngelapor, nggak ada bukti. Negara ini kan bukan negara Islam, ini kan negara hukum, negara Indonesia. Banyak agama di sini. Kenapa nggak kau lapor? Mempermasalahkan hukum atau tidaknya. Ya Maksud sudah, saya, intinya kau laporkan kalian aja, kau kan- penjarakan. Kalau kau nggak terima, kau penjarakan, tangkap Habib Rizik. Kalau memang kau tidak terima, ada nggak buktinya? kalian kan haus agama. Haus agama Jadi, apa? pembahasannya Maksudnya haus agama apa? Yang haus agama itu ya kau lah. Hari-hari ngomong Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan penyelamat, Tuhan apa? Wah, lelel. Kalian lah bahas-bahas agama orang lain. Oh katanya, ya makanya jangan mencuri, makanya jangan mencuri, jangan maling. Mencuri apa? Loh, nama Allah itu kalau- kau dapat dari mana? ALLAH itu kau dapat dari mana itu? Bentar bang, kau dapat dari mana kau itu? Dapat dari mana? Iya, dari mana kau dapat ALLAH itu? Allah itu, dapat dari mana? Punya kamu doang itu. Itu memang punya kami, bodoh. Makanya belajar, jangan sekolah SD-nya. Sebelum ada Islam, Kristen udah duluan. Dari mana? Iya, di mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya kalau kalian duluan pakai? Apa? Di mana tertulis? Emang kitab kalian bahasa Arab apa? Orang kitabmu itu MT Sinai dari Kodeks Mount Sinai 151 itu pertama kali Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu abad ke-9, bodoh. Kami muncul abad ke-berapa? Maling ini, pencuri ini. Apa? Nggak terima? Maling memang kau. Nggak tahu sejarah aja sok-sokan ngomong. Kalian yang perasaan tahu. Sejarahnya aja udah duluan Kristen daripada Islam. Oh, sejarah Indonesia. Iya, mana buktinya? Buktikan. Kitab mau dituliskan nggak jelas siapa penulisnya. Mana buktinya? Kalian mah cari-cari bukti. Kalian kayak orang-orang ini ya, orang-orang sihir yang bisa membuktikan ribuan tahun yang Orang lalu. sihir apa ini sih? Iya. Botol ini. Ini tukang tagih koperasi ini biasanya yang kayak gini nih, agak-agak lain gue tengok. Ini. Oh, ini nggak jelas kau ini, botol kali. Ini kayak profesor apa? Oh memang, saya ini orang terpelajar, saya seorang akademisi. Kau siapa kau? Dari otakmu aja saya lihat mana akademisi kayak kau bicara. Nah kan kau ngomong aja goblok, dari otakmu saya lihat. Kapan kau bisa lihat otakku? Otakku dalam kepalaku kok lihat otak. Ini aja masalah toa aja saya tanya kau udah emosi akademisi. Oh, udah apa kau? emosi. Kan kau udah ku jawab, botol. Dasar tolol kau itu. Kan udah ku bilang. Yang namanya toa, pengeras suara itu supaya orang dengar, bodoh. Kalau supaya orang tidak dengar, kau bisik-bisik aja. Naik kau ke room Edis, kau panggil Edis ke sini. Edis, tai, panggil ke sini. Saya nggak suka Edis. Saya juga Bukan nggak kau suka yang Edis. bicarakan. Siapa yang bicara sama kau? Aku baca typing di bawah. Panggil Edis ke sini, ditantang kata Bible. Bicara mati aja orang botol. Saya juga lihat Edis nggak suka saya. Saya nggak suka membicarakan Al-Quran, dia nggak suka saya. Allah. Karena kita ini udah berbeda-beda. Ngapain? Orang yang udah berbeda mau disama-samain nggak bisa, nggak bakal. Udah kau kesini aja, kau jelaskan aja kenapa kau mempertanyakan soal toa itu, kenapa? Ada apa? Salahmu apa kalau nggak terima? Maksud saya tadi kan, itu aja saya tanya sama kamu udah emosi. Kau bilang kau akademi seorang terpelajar. Soalnya kau bodoh gitu loh, anak pun tahu, anak-anak pun tahu. Sekarang kau tanya, fungsi toa itu apa? Fungsi toa? Maksud saya kan gini. Nah sekarang saya tanya, kalau kau pinter, kalau kau betul-betul punya otak, enggak sebentar dulu, dengar dulu, kau yang dengar. Loh kau dengar, makanya kau dengar, makanya kau dengar. Saya bicara, saya tanya sama kau, toa itu fungsinya apa? Saya tanya. Pengeras suara. Ya sudah bodoh. Ya, Kenapa pakai toa? Kenapa pakai pengeras suara? Untuk apa orang pakai pengeras suara? Supaya apa? Diam dulu.
Loh saya tanya orang pakai pengeras suara itu supaya apa? Untuk apa? Jawab. Kan? Saya bilang kan di dalam sudah ada pengeras suara. Oh di dalam. Ini bukan cuma untuk yang di dalam masjid. Di luar. Karena ada juga bodoh, karena juga ada orang yang sholat di luar, bodoh, di luar masjid, di rumahnya masing-masing, di sekitar situ, bodoh. Bodoh kali ini, si botol ini. Ini berpikir gak dia ini sebetulnya? Jangan ayam kau ini. Kalau kau manusia punya otak, punya akal, kau berpikir yang namanya pengeras suara itu supaya orang dengar. Berarti bilang aja lah orang-orang yang di rumah biar bisa dengar gitu. Loh kan kau pasti udah tahu itu. Kalau kau merasa terganggu, kau ngomong aja, nggak usah kau berpura-pura. Ya bukan kayak gitu. Oh bukan kayak gitu ya, bagaimana? Kan gini, kan kalian datang ke masjid itu kan untuk beribadah. Betul. Beribadah. Bagi segala sesuatunya kita ibadah mendengarkan apa atau melihat apa yang ada di sekitar masjid. Mau ngapa kau ini? Orang sholat itu banyak juga yang di rumah. Kalau dia punya halangan, dia sakit. Banyak orang di rumah itu sholat. Tidak selalu orang itu sholat di masjid. Kalau orang sakit, ya tidak bisa orang ke masjid. Gimana kau ini? Kau berpikirlah. Jadi orang itu tahu kenapa orang harus pakai toa. Karena kami itu mayoritas di Indonesia ini, paling banyak sudah kami ini, bukan minoritas. Jadi hampir setiap rumah itu orang Islam, supaya orang dengar. Masuk peringatan waktu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, gini. Kalau itu alasanmu, itu alasannya. Bawa kau mayoritas, itu loh kok nggak benar? Itu faktanya seperti itu, orang Islam itu banyak. Jadi gimana sih? Kalau kami cuma sedikit aja nggak perlu kami pakai toa. Janjian lah kami. Dengar dulu. Di kampung saya tahu nggak ya? Ada cuma satu-satunya masjid, satu-satunya tetapnya sama seperti yang ada di sini, pakai toa. Iya, walaupun di satu, nggak mungkin, nggak ada orang Islam di sekitar situ tuh, nggak mungkin. Botohnya aku bilang itu peringatan, botol. Kau gimana sih? Anjing, kau bilang tadi mayoritas bujang. Memang kau minoritas 6% kau, anjing kau, bini. Tai anjing kau bini. Bodoh kau ini. Tua nggak ada otakmu, nggak bermanfaat, bodoh. Kalau ini bilang kalau kau nggak terima, kau protes. Kau ngamuk. Kau hancurkan toa itu kalau kau punya mental. Barusan kau dihancurkan juga kepalamu. Kalau kau nggak terima, kalau kau mau protes sana. Kau protes RT. Kau datangi itu lurah, kau datangi camat. Kalau tangi bupatimu, kantor gubernur kau sana, protes, gak usah lagi ada toa-toaan. Barusan kau dibal-balin orang. Kok protes sama kami itu? Nah, sudah dibilang yang namanya pengeras suara itu supaya orang dengar. Orang Islam itu mayoritas di Indonesia, banyak sekali umatnya. Makanya orang azan itu seperti itu supaya masuk peringatan bahwa waktu sholat sudah tiba. Orang azan supaya orang dengar. Tidak semua orang di rumah itu punya channel TV. Tidak semua orang di rumah itu punya tanda pengingat sholat. Tidak semua orang di rumah itu punya jam. Tahu kau, botol. Ini anak siapa ini, udah tua gak ada manfaatnya nih. Buka mute itu, Beni. Tolol. Kok maksa-maksa itu loh. Kalau kau wajar, cuman sedikit, 6%. Kau beribadah bisik-bisik, gak ada urusan, gak penting bagi kami. Mau kau bisik-bisik, mau kau pakai ilmu batin situ, pakai tenaga dalam itu, terserah kau. Si botol ini kok mempermasalahkan toa. Kau hancurkan toa itu, biar dipasang di kepalamu sama orang Islam sekalian toa itu. Taunya memprotes di belakang. Pengecut sekali kau. Protes di depan sana, kau demo sana masjid-masjid itu kalau kau berani.
Apain kau protes-protes di belakang? Yang namanya pengeras suara itu supaya orang dengar, supaya orang mengerti. Berkali-kali ku jelaskan masih gak paham-paham. Iya, tapi kenapa? Tapi kenapa loh? Apa kau ini? Ayam kau nih, ayam lain manusia kau nih ya, ayam kau nih ya, gak ada akalmu ya, keberotak. Jangan-jangan ayam kau ini. Orang ngomong gak paham-paham. Buka mic itu Benny. Smackdown kau nanti. Mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas itu loh. Tujuannya apa, fungsinya apa, kan jelas. Orang kampanye itu pakai pengeras suara. Kenapa? Ya supaya orang-orang semua dengar apa yang dinarasikan, apa yang dikampanyekan, apa yang diberitakan. Ya sama di masjid itu pakai toa supaya masyarakat dengar. Inilah kalau mabuk agama. Saya tanya. Kau itu seharusnya protes. Kenapa misionaris itu pergi ke pasar pakai toa itu memberitakan Injil? Kenapa itu? Itu yang kau tanya, teriak-teriak di pasar tuh ngapain jualan agama itu? Jual-jualan agama di pasar sana. Pasar tempatnya orang jual lauk, malah kau jual agama. Jelas. Demikianlah firman Tuhan bagi anda yang telah dipegang-pegang, dijamah-jamah oleh Tuhan. Maka dengarkanlah, kami diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, kepada ayam, kepada ikan, kepada kucing. Pada mulanya adalah firman. Itu aja kau tahu, itu yang kau protes sana. Bagus, bacalah semua Injil itu. Bagus, itu perlu itu. Iya, baca, betul. Yehezkel itu kau baca, Amsal itu kau baca. Kenapa kau nggak pernah baca? Jangan pada mulanya. Jangan-jangan kau pergi ke gereja itu begitu kau masuk, ya anak-anak, yang pertama Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, tepuk tangan. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tepuk tangan. Ya, terima kasih Tuhan baik. Ya. Anu dulu, store dulu 10%. Ya, Tuhan butuh ini, Tuhan butuh katanya. Punya Iqbal, Tuhan tak punya tangan lagi, tangan kita. Ya. Ada lagunya itu. Tuhan tak punya, nih aku ada loh. Itu yang kau putar itu Beni. Tuhan tak punya tangan lagi, Tuhan tak punya tangan lagi. Nih lagunya nih. Ini lagu kalian loh, bukan lagu kami loh. Nih, kok bisa-bisanya gitu ya? Dia nih, marah itu orang sholat. Baru dengar aku. Nih, Yesus tak punya tangan lagi judulnya. Kalian putar kalau lagu ini. Nih. Ini lagunya judulnya Yesus tidak punya tangan lagi ya. Kita hiburan dulu teman-teman. Ini lagu dari kawan-kawan kita Kristen yang mengatakan kalau Yesus tidak punya tangan lagi. Ya teman-teman, ikuti gerakan Bunda Gembala ya, supaya kalian rileks ya. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya kaki lagi, kaki kita yang menjadi kakinya. Ya. Dia udah cacat. Gimana Beni? Itu kalian bilang kalian akademis. Masa nggak ngerti tujuannya itu seperti apa? Ngerti lah, menyampaikan kalau Yesus sudah nggak punya tangan, Lah itu nggak punya kaki. Kamu tolol. Kena tahu. Kan jelas dikatakan Yesus tak itu punya maksudnya. tangan lagi, tangan kita yang jadi tangannya. Melakukan perbuatan baik. Iya, karena dia nggak punya tangan. Melakukan
yang baik. Betul, karena dia nggak punya kaki, tinggal kepala, badan pun nggak punya. Coba kau dengar lagunya. Itulah kalau orang-orang berpikiran sumbu pendek. Itulah. Lagunya jelas kok, dia tak punya tangan, tak punya kaki, tak punya badan, kuyang, memang kuyang. Gimana kau bisa akademis kau? Aku emang. Kalau aku Bisa. dosen udah ku tampari kau, buruk kan kau. Aduh. Itu Iya, Bang. hiasan. Samalah seperti kalian. Kalianlah tangan-tangan Nabi di dunia ini untuk melakukan kebaikan untuk sesama. Nyanyi lagi yuk. Yesus tak punya tangan lagi, tangan aku yang dipakai Yesus. Jadi dia punya tangan apa punya kaki apa tidak? Banyak lagu aku loh. Ih, dia nggak tahu kalau aku pencipta lagu loh. Ih, kau nggak tahu berapa album Makasih, aku udah Upit. dirilis tahu. 28, makasih, syukran, Kau barakallahu nggak tahu lagu fikum. aku. Nih, Apa nih? ini lagu aku nih. Ada Tuhan di hidung Oten, ada setan di hidung Uslim. Uslim bersin, keluar setan. Oten bersin, Tuhan yang berserakan. Jeng jeng. Itu satu lagu. Yang kedua, lobang dalam perempuan jalang, lobang sempit perempuan asing. Ini kitab membahas lobang, isinya kok semua lobang. Tuh, pinter aku ceritain lagu ya. Dikira aku nggak bisa ceritain lagu. Ini dulu pertanyaan Lagi saya lagu nih. aku. Ya. Tunggu, Ini aku mau biar nyanyi ada- lagi nih. Lagu aku keren-keren nih. Udah lagunya Aku nggak perlu lagi. percaya Nggak ngerti lagu itu. Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan penjadi juru selamat untuk Bani Israeliat, bukan segala seperti ini. Bisa kok, kami tuh kreatif, pintar. Nggak, kami umat Islam itu karakternya adalah tidak pernah takut. Tidak pernah takut menyampaikan kebenaran, nggak perlu kabur ke luar negeri. Ada juga orang yang ngakunya adalah diurapi, tapi ketika katanya menyampaikan kebenaran harus kabur ke luar negeri. Kenapa? Ya karena dia sadar, dia tidak, Tuhan yang ada dalam lubang hidungnya nggak berani lawan setan dalam lubang hidung aku. Harus keluar negeri dulu. Kalau kami enggak, kami tetap di Indonesia, nama kami asli, wajah kami liatin. Kenapa kami nggak takut? Karena kami percaya diri Tuhan kami mampu menyelamatkan kami. Gitu. Jadi kalau kami dapat musibah, dapat apa-apa itu karena perbuatan kami sendiri. Nah kalian, katanya Tuhan yang perkasa. Giliran menyampaikan kebenaran harus kabur dulu ke luar negeri, takut diciduk sama umat Islam. Ya, Masa itu, anak Mak. Tuhan takut diciduk Itu sama hamba oknum Tuhan? itu. Inilah kalian hamba Tuhan seperti kami aja kalian takuti, padahal kalian ngakunya anak Theos. Makanya kalian tuh insecure sama Tuhan kalian karena kalian sadar waktu dia hidup aja dia nggak berani, tidak mampu menyelamatkan dirinya. Masa dia bilang gini, lucunya Yesus kan, barang siapa yang punya jubah jual sekarang beli pedang. Lu kan juga punya jubah, kenapa nggak punya lu aja kan gitu. Dia suruh gini, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, terus dia ditampar. Dia nggak mencontohkan. Kan aku bilang, kayaknya nggak lain Tuhan kalian nih. Dia kan mencontohkan gimana? Dia sampai rela mati. Mana ada dia rela mati? Kalau dia rela mati ngapain dia kabur-kaburan di awal? Itu kan udah keciduk aja. Lagi Makasih, pula Bang emang Mos. dia yang mengangkat. Lagi pula dari mana kamu tahu kalau yang dimatikan itu dia? Orang yang ngangkat salib dia bukan dia kok. Kamu tahu nggak? Dia itu gantian mikul salib. Katanya mau mikul salib buat orang dosa-dosa orang. Nggak totalitas. Masa di pertengahan jalan minta bantuan sama orang? Coba. Katanya totalitas mau menebus dosa kalian. Pikul salib aja cuman bentar aja udah bengek dia. Ditolongin sama Simon. Oke. Ini minta naik nih. Kenapa Mawar Saragih minta naik? Nih kakak Mawar Saragi ini salah satu anak Theos yang juga takut nih sama hamba Tuhan nih. Gak berani buka cam soalnya. Masa Tuhan dalam lubang hidung kalian gak berani menghadapi setan dalam lubang hidung aku? Hah, payah.